Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengaruh global terhadap ideologi yang beranggotakan saya sendiri, Cikal Apriliana Pramesti dengan NIM P22068, lalu ada Cindy Citra Endaru dengan NIM P22069, lalu ada Denta Abdillah dengan NIM P22070, lalu ada Desi Eki Setiabudi dengan NIM P22071, lalu ada Desi Ida Saptri dengan NIM P22072. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan sesuatu ide atau gagasan. Kata ideologi diciptakan oleh Anthony Destutt pada akhir abad ke-18. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang sesuatu. Bandingkan Weston Chow. Secara umum, lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa arah filosofi. Lihat ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi menurut bahasa Yunani adalah gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Ideologi menurut umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang meluruh dan sistematis. Ideologi secara etimologis adalah ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan ideologi. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem pemikiran yang eksplisit. Fungsi ideologi 1. Menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. 2. Menjadi sumber inspirasi, norma, dan nilai sosial. 3. Menjadi panduan bagi individu dalam menentukan identitas dirinya. 4. Memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Di dalam pengaruh global terhadap ideologi, terdapat 3 unsur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu ideologi, yaitu yang pertama, mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa ideologi mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber pada nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, mencerminkan kualitas ideologi, artinya perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai suatu bangsa atau negara, yaitu suatu cita-cita yang idealis dalam suatu ideologi, misalnya cita-cita nasionalisme, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan. Yang ketiga, mencerminkan fleksibilitas ideologi, yang artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari pengaruh global terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu dampak positif, contohnya terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas, serta mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Untuk selanjutnya, yaitu dampak negatif dari pengaruh global, contohnya sikap individualisme, gaya hidup kebarat-baratan, sikap konsumtif, dan juga adanya kesenjangan sosial. Contohnya yaitu budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli anak-anak yang tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja seperti berpakaian terlalu terbuka, dan lain-lain, dan juga munculnya kesenjangan sosial.
Pengaruh globalisasi terhadap bangsa. Yang pertama, di sila pertama mestinya mengajak apapun perbedaan agama, aliran dipersatukan semangat ketuhanan yang welas asih. Tapi sekarang banyak orang mengalami artikulasi agama sehingga melahirkan ekspresi yang keras dan mengarah konflik di akar rumput. Lalu yang kedua, pada sila kedua, adanya pengaruh globalisasi yang makin intens dapat menjadikan wilayah zona konflik. Pengaruh dan berbagai kompetisi, persaingan ideologi global, serta jaringan terorisme bisa merembes menjadi sel diam di desa-desa. 3. Sila ketiga, Indonesia yang multikultural mestinya terbiasa mengembangkan sikap hidup merekatkan persatuan, namun seringkali berkembang sikap monokultural yang lebih mengedepankan sesama kubu saja, suku saja, dan aliran agama tertentu saja. 4. Pada sila keempat, globalisasi dapat melahirkan polarisasi masyarakat. Elitnya sudah berangkulan, tetapi sisa pembenturan masih merembes di desa. Ternyata pada pemilu dapat melahirkan peristiwa perceraian akar rumput yang dipicu konflik politik. 5. Efek globalisasi pada sila kelima, karena kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan, dan dapat melahirkan prasangka, berbagai bentuk kekerasan, dan protes serta kecemburuan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.